Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya yang insyaallah dirahmati oleh Allah, marilah kita lanjutkan, yaitu pembacaan buku tentang pahala doaku menjemput di gerbang jannah. Ikhwan Fidin rahimakumullah, hatiku tak pernah terhenti mengagumi maha murahnya Allah. Betapa tidak, amalan terkecil apapun selagi bernilai amalan soleh, Allah selalu melimpahkan pahalanya berlipat ganda. Khayalku kadang melambung kalau doa-doa yang kupanjatkan setiap hari selalu membuahkan pahala. Jangan-jangan dia menjadi gunung pahala yang mencengangkan. Subhanallah. Tersentak kekagumanku, lalu kupilih judul buku ini, yaitu pahala doaku menjemput di gerbang jannah. Aku tidak bergurau, tapi faktanya banyak orang yang meremehkan doa. Bahkan untuk menghafalkannya pun sering enggan, sehingga doa hanya menjadi rutinitas ritual tanpa penghayatan dan tanpa pengharapan. Subhanallah, ternyata itu salah. Doa adalah amalan luar biasa hebat, bahkan mampu mengubah takdir. Tentu saja bukan doa sembarang doa, namun doa yang disertai kekhusyukan niat, keikhlasan hati, dan kesucian harta. Allah memerintahkan kita agar mendoa atau memohon di dalam Al-Quran surat Ghafir, surat yang ke-40 ayat yang ke-60. Allah berkalam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, yang artinya, dan Rabb kalian berkalam, berdoalah, memohonlah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagi kalian. Dan juga di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-186, yang bunyi ayatnya, Syaitanirrajim, ujibu da'watan da'i idza da'an. Itu ayat yang ke-186, yang artinya, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Sungguh Allah yang Maha Pemurah berjanji akan mengabulkan permohonan doa hambanya. Apa alasan kita malas berdoa, padahal Allah berjanji akan mengabulkannya? Subhanallah. Wahai saudaraku,
dalam hidup ini kita dihadapkan dengan berbagai macam masalah yang sering kali tak dapat kita temukan solusinya. Bingung, kehilangan akal, putus asa. Itulah keadaan kita saat lupa kepada Allah, lupa kalau ia memiliki Allah, Rabb yang maha segalanya. Merasa seakan bisa menemukan jalan keluar dengan ucapannya sendiri, sehingga lupa berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa lupa berdoa? Ya, karena dalam kesehariannya kita tidak terbiasa, kita tidak terbiasa selalu berdoa pada setiap amalan yang kita lakukan. Padahal Rasulullah SAW telah memberikan banyak sekali doa-doa dalam amalan sehari-hari, sehingga sehari-hari kita penuhi dengan doa yang sekaligus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebiasaan kita berdoa akan menjadikan hati kita dekat kepada Allah, karena setiap melakukan amalan kita selalu ingat kepada Allah, lalu menyertakan doa dengannya. Bukankah Rasulullah SAW memberikan contoh berdoa setiap saat, padahal beliau menjadi contoh yang sebagus-bagusnya bagi semua orang yang rindu bertemu Allah pada hari kiamat kelak. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat yang ke-21, Allah berfirman, Allah berkalam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Itu di dalam Al-Quran tadi, surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu ada uswatun hasanah, suri tauladan yang sebaik-baiknya atau sebagus-bagusnya bagi kalian. Bagi siapa yang rindu, mengharap bertemu Allah pada hari akhir, dan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, siapa sebenarnya panutan orang-orang yang malas berdoa itu? Pasti bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pasti bukan, sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan banyak berdoa. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Lebih dari itu, mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sekaligus menunjukkan kepada kita, yaitu juga di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-31, Allah berkalam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya,
Katakanlah, wahai Rasulullah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai saudaraku, betapa indahnya Allah merangkai ayat dalam menunjuki hamba-hambanya yang Dia sayangi. Satu, Allah jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berakhlak mulia dengan mengikuti Al-Quran, sehingga pantas menjadi teladan yang sebaik-baiknya atau sebagus-bagusnya bagi setiap orang yang rindu bertemu dengan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhir kelak. Yang kedua, sementara orang yang mau mengikuti teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sekaligus menjadi orang yang mencintai Allah. Yang ketiga, kecintaan kepada Allah dengan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu justru akan menguncurkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. yakni Allah mencintai mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka sehingga mereka pantas dikaruniai jannah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Lalu bagaimana keadaan orang-orang yang membangkang? Simak di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-32 yang bunyi ayatnya, Qul ati'ullaha war rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, wahai Rasulullah, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Maka jika kalian berpaling, membangkang, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Na'udzubillah min syarri dzalik. Tragis betapa malang nasib orang-orang yang membangkang, yang tidak mau mentaati kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah jijik melihat mereka karena sebenarnya pembangkangan mereka itu menunjukkan mereka termasuk golongan orang-orang kafir. Astagfirullahaladzim. Wahai saudaraku, sekarang Anda bisa memilih menjadi orang-orang yang mau meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai Allah, lalu Allah juga akan mencintai Anda dan mengampuni dosa-dosa Anda. Atau menjadi orang-orang yang membangkang, tidak mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian Allah benci kepada Anda dan menggolongkan Anda dalam golongan orang-orang kafir. Saudaraku, kesempatan Anda cuma sekali, yaitu sekarang ini, yaitu di dunia. Sebelum Anda memutuskan sikap, sebelum Anda memutuskan sikap, sebelum Anda memutuskan sikap, ada baiknya Anda renungkan kalam Allah di dalam surat Muhammad, surat yang ke-47, ayat yang ke-8
8 sampai 9 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru fata'sallahum wa adalla a'malahum dzalika bi annahum saya ulangi. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang artinya, dan orang-orang kafir itu maka kecelakaanlah bagi mereka. Mereka itu dimasukkan ke neraka dan Allah melenyapkan amalan mereka. Yang demikian itu dengan sebab bahwasanya mereka benci pada apa yang Allah turunkan, yakni Al-Quran. Maka dia menghapus pahala amalan mereka. Inilah dahsyatnya. Allah tandaskan bahwa orang-orang yang kafir itu pasti celaka. Pasti celaka di akhirat dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Mereka tergolong kafir karena membenci Al-Quran. Kebencian mereka kepada Al-Quran itu mereka tunjukkan dengan tidak mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Akibat kebencian mereka kepada Al-Quran itu, amalan mereka jadi sia-sia dan pahala amalannya pun terhapus. Berdoa itu perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ibadah. Malas berdoa artinya juga membenci Al-Quran. Tentu saja kita tidak dituntut berdoa sesempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mengabaikan doa-doa harian adalah ketidaktaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan di sana terselip kesombongan hati karena merasa tidak memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai saudaraku, kesombongan hati orang yang tidak mau berdoa ditunjukkan Allah di dalam Al-Quran surat Ghafir, surat yang ke-40 ayat yang ke-60. Yang bunyi ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian berkalam, berdoalah kepadaku, akan aku perkenankan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari menyembahku, yaitu beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Sesembahan selain Allah dan Allah Maha Besar dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian dia lanjutkan berdoa, Allahumma ghfirli, ya Allah, ampunilah aku. Atau dia memohon sesuatu, pasti akan dikabulkan. Jika dia berwudu lalu sholat, niscaya diterima sholatnya. Hadis riwayat
Bukhari hadis nomor 1154. Anda masih belum puas juga? Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sunnah-sunnah lainnya setelah bangun tidur. Ya, ini ada contoh di dalam suatu hadis dari Quraib Maula Ibnu Abbas bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya, yang bunyi hadisnya, Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idang tasawfal lail au qablahu biqalilin au ba'dahu biqalilin. Saya ulangi, au ba'dahu biqalilistan qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahun nauma an wajhihi biyadihi summa qara'al ashra ayatil khawatima min surati Ali Imrana, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur sampai pertengahan malam atau sebelumnya atau sesudahnya sedikit. Beliau bangun lalu mengusap bekas tidur pada wajahnya dengan tangannya. Lalu beliau membaca 10 ayat penutup dari surat Al-Imran. Hadis riwayat Bukhari hadis nomor 183 dan hadis Muslim hadis yang ke 1825. Ya. Jadi ini contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia tidur, ya, beliau tidur pertengahan malam atau sebelumnya atau sesudahnya sedikit, ya, setelah beliau bangun beliau mengusap bekas tidurnya pada wajahnya. Setelah itu beliau membaca 10 ayat penutup dari surat Al-Imran. Ya bunaya, wahai anak-anakku yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mungkin sedikit ini yang kita bacakan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, marilah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi oleh Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang kita bacakan ini bermanfaat bagi keluarga kita dan bagi umat manusia semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.